Pakaian robek-robek, tertutup rumput liar dan tanah. Gadis tergeletak tak berdaya di rumput. Tubuhnya terus bergerak-gerak. Air mata kesedihan mengalir tak terkendali dari mataku. Pria itu memakai ikat pinggangnya dengan bangga. Nada dering ponsel tiba-tiba berdering. Itu panggilan ibu gadis itu. Pria itu segera menutup telepon. Menertawakan kenyataan bahwa para tunarungu bisu juga dibekali dengan telepon seluler. Lalu dia memperingatkan gadis itu bahwa kamu tidak bisa keluar dari sini. Datang dan datang untuk terus mendapatkan. Aku butuh pengawalmu yang cocok. Nama gadis itu adalah Yunying. Saya telah bergantung pada ibu saya yang bisu tuli sejak saya masih kecil. Dan laki-laki adalah bos ibunya. Dia tampaknya orang yang baik di permukaan. Diam-diam, aku sudah berbicara dengan berani kepada Yunying. Dia tahu ibunya adalah kelemahan Yunying. Itu sebabnya kamu berani bersikap begitu berani. Panggilan itu tiba-tiba terdengar dari telingaku. Ibukulah yang datang ke sini dengan cemas. Pria itu tidak hanya tidak panik sama sekali setelah melihatnya. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman jahat. Melihat ibuku akan dibunuh, Yunying memungut batu-batu di tanah. Dia bergegas menuju pria itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, merangkak ke arah kepala lagi dan lagi. Tekan saja dengan keras seperti itu. Pria itu langsung menerima kotak makan siang. Meski suaranya terus menangis, melainkan sebagai ibu dari seorang bisu tuli. Tapi putriku tidak pernah ditemukan. Layar berubah. Gadis itu telah tiba di ruang interogasi. Meski Yunying menyebut pembunuhan itu merupakan tindakan seksual mendadak, namun kerusakan pada tubuhnya terlalu serius. Selain itu, tidak ada pengawasan di dalam hutan. Tidak ada saksi. Alhasil, polisi belum bisa memastikan bahwa hal itu merupakan pembelaan yang berlebihan, atau pembunuhan yang disengaja. Pengacara itu memberitahu Yunying, bahkan jika Anda membela diri terlalu baik, Anda akan dikhianati oleh orang banyak. Dia menyarankan agar Yunying menyampaikan berita tersebut kepada media, membangkitkan opini publik dan mencari bantuan dari masyarakat. Hal ini dapat mengurangi hukumannya. Yunying menolaknya tanpa berpikir. Dia tidak menginginkan generasi ibunya ditunjuk. Tanggal sidang akan segera tiba. Karena tidak cukup bukti, ditambah agresi dan pembalasan non-defensif. Oleh karena itu, perilaku Yunying tidak dapat dianggap sebagai pembelaan yang sah. Hakim akhirnya memvonis Yunying 5 tahun penjara. Ibu saya tidak bisa menerima keputusan seperti itu. Dia putus asa dan bergegas ke pengadilan. Berlututlah di tanah dan tiup balon ke arah juri. Saya berharap hakim dapat membuka kembali kasus ini. Putrinya menjadi lebih peka sejak kecil. Saya tidak akan pernah menyakiti orang lain kecuali saya harus melakukannya. Tapi dia tidak bisa mengubah keputusannya sama sekali. Pada akhirnya, saya hanya bisa memeluk putri saya, rat-rat. Yunying segera dikirim ke penjara. Namanya berubah menjadi Angel. Begitu saya memasuki pintu, saya bertemu dengan seorang pria pemarah. Yunying baru saja menyentuhnya secara tidak sengaja. Kemudian dia dipukuli habis-habisan oleh gadis berambut pendek itu. Pacar lainnya dengan cepat menghentikannya. Dia juga menggunakan salep untuk mengoleskan salep pada luka Yunying. Untuk menyambut Yunyang, mereka juga mengeluarkan sosis berharga mereka. Melalui percakapan mereka, Yunyang mengetahui bahwa Anda bisa dibayar melalui kerja. Agar ibu tidak terlalu susah, Yunyang memilih pekerjaan tersulit yaitu memperbaiki mobil. Meski kotor dan lelah, tapi dia bisa mendapatkan gaji bulanan sebesar 300 won. Seiring berlalunya hari, kehidupan Yunying secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di sini. Segera setelah itu, Yunying akhirnya menunggu kesempatan untuk berkunjung. Padahal ibu dan putrinya sudah berlatih berkali-kali sebelumnya. Kita semua ingin satu sama lain melihat yang terbaik. Tapi saat keduanya bertemu, air mata masih mengalir tak terkendali. Ibu dan putrinya menangis sedih melalui kaca. Ibuku tidak menyeka air matanya sampai dia pergi. Yunying mengira dia telah selamat dari tahap yang paling menyakitkan. Akibatnya, keesokan harinya ia tiba-tiba merasakan sakit perut yang tak tertahankan. Nasib mempermainkan dirinya lagi. Yunying sedang hamil. Hamil anak dari pria keji itu. Hasil ini, rasanya seperti sambaran petir dari langit biru ke Yunying. Wajah menjijikan dari binatang itu kembali terlintas di benakku. Yunying bergegas keluar dari rumah sakit seperti orang gila. Dia meneriakkan nama ibunya.
terburu-buru langsung menuju pintu penjara. Gerbang itu menghalangi jalannya. Penjaga penjara dengan paksa menyeretnya kembali. Yunying diikat dan dimasukkan ke dalam ruangan kecil yang gelap. Dia putus asa dan tidak berdaya. Aku hanya bisa melampiaskan emosiku melalui tangisan. Ketika narapidana datang untuk membawanya kembali keesokan harinya, saya menemukan goresan di sekujur perutnya. Yunying terbaring di tanah dengan lemah. Para narapidana merasa sangat kasihan padanya setelah melihatnya. Peluk Yunying erat-erat dalam pelukannya. Katakan padanya bahwa dia harus hidup tidak peduli betapa sulitnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Yunying belum makan apapun. Dia juga menolak bertemu ibunya. Dia tidak ingin ibunya mengetahui berita itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi ibuku. Saya hanya bisa menulis surat untuk memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja. Para narapidana berbeda pendapat mengenai tempat tinggal dan keberadaan anak-anak tersebut. Beberapa orang menganggap anak-anak tidak bersalah. Seharusnya aku melahirkannya dan membesarkannya. Beberapa orang juga meminta suara untuk melakukan aborsi. Jika kamu melahirkan anak binatang itu hanya akan menyeret Yunying terpuruk seumur hidupnya. Keduanya bertengkar hebat karena perbedaan mereka. Tapi sebagai orang yang terlibat, Yunying tidak berkata apa-apa. Karena dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Manfaatkanlah praktek kerja hari ini. Yunying bersembunyi di sudut. Dia mengambil gelas itu dan menusukkannya dengan keras ke perutnya. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh gadis berambut pendek. Dia menggerakkan tangannya dengan marah. Ternyata ia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak ia masih kecil. Jadi saya sangat benci orang tua yang menyakiti anak-anaknya. Untungnya, penjaga penjara muncul untuk menghentikannya. Sebentar lagi akan ada tanggal sidang berikutnya. Narapidana menasihatinya untuk tidak melukai dirinya sendiri. Dan menyarankan agar dia mengajukan permohonan ke pengadilan untuk aborsi legal. Kepala penjara juga tahu bahwa hal itu tidak mudah baginya. Jadi dia mengatur pekerjaan mudah untuknya. Gaji yang saya terima jauh lebih banyak dari sebelumnya. Hari sidang ulang akan segera tiba. Yunying mengaku memang membunuh seseorang. Namun dia juga mengalami kekerasan seksual. Dia akan diadili oleh hakim. Entah tahun atau tahun. Dia akan mematuhi hukumannya. Setelah menjalani hukuman dan dibebaskan dari penjara, ia bekerja keras untuk tinggal bersama ibunya. Dia hanya ingin kembali ke ibunya. Dan di sini dia takut. Setelah mengatakan ini, Yunying tidak bisa menahan tangisnya. Para juri dan hakim dengan suara bulat memutuskan untuk membatalkan putusan tersebut. Cedera Yunying. Kekuatan tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain melakukan kekerasan. Namun Yunying tetap memiliki pertahanan yang berlebihan. Pada akhirnya, hukuman penjara Yunying dikurangi menjadi 1 tahun. Namun karena tidak mungkin untuk mengetahui apakah Yunying telah dipaksa. Jadi hakim menolak permintaan Yunying untuk melakukan aborsi. Di hari-hari berikutnya, Yunying sepertinya telah menerima nasibnya. Saat perutnya membengkak hari demi hari. Para narapidana juga penuh harapan terhadap anak-anaknya. Untuk menyambut kehidupan kecil ini, mereka melukis bunga di seluruh dinding yang dingin. Penjaga penjara diam-diam menyerahkan bola benang warna-warni itu. Bantu mereka membuat pakaian mereka terlihat paling lucu. Bahkan gadis berambut pendek yang terbiasa mendominasi. Ada juga mainan yang disiapkan untuk anak. Untuk Yunyang, tempat ini bukan lagi penjara yang dingin. Tapi Yunyang terus mengalami sakit kepala. Oleh karena itu, dia sering pergi ke rumah sakit untuk meresepkan obat pereda nyeri. Kepala penjara sesekali memanggilnya ke kantor. Nutrisi yang disiapkan khusus untuknya di ranjang sakit. Dia selalu merasa kasihan pada Yunying. Bagaimanapun, dia sudah dewasa, melakukan sesuatu yang salah. Tapi Yunying punya anak yang harus menanggung akibatnya. Saat Yunying sedang bekerja hari itu, tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di perutku. Dia tahu bayinya akan segera lahir. Jadi saya mengeluarkan obat penghilang rasa sakit yang sudah lama saya simpan. Masukkan banyak ke dalam mulut Anda. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meletakkan surat itu di pintu. Berbaring di tanah tak sadarkan diri. Untungnya, Yu menemukannya dalam keadaan darurat. Yunyang dikirim ke ruang operasi. Tapi dia sama sekali tidak bekerja sama dalam produksi. Dokter hanya bisa menekan perutnya sekuat tenaga. Ternyata setelah Yunyang mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan aborsi. Saya membuat keputusan ini. Bahkan jika kamu menyerahkan hidupmu, dia tidak akan pernah melahirkan anak yang berdosa ini. Saat detak jantung menurun, Yunying perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, para narapidana juga melihat surat yang ditinggalkan Yunying untuk mereka. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada setiap narapidana. Dan meminta maaf sedalam-dalamnya atas pilihannya.
Dia takut kepergian kali ini berarti selamat tinggal selamanya. Itu sebabnya saya menulis surat kepada semua orang. Sang ibu datang ke rumah sakit setelah menerima kabar tersebut. Melihat putriku terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Dia menangis dengan sedih. Waktunya tiba 5 tahun kemudian. Seorang gadis kecil yang lucu membelai bunga-bunga indah itu. Orang yang mengadopsinya adalah seorang narapidana setelah dia dibebaskan dari penjara. Ibu menyetrika pakaian untuk putrinya. Tiket masuk Yunying tergeletak di samping.